Mediasi buntu kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia dilanjutkan di pengadilan. Lalu seperti apa kelanjutan kasus hukum tersebut? Untuk membahasnya kami sudah tersambung dengan Andika Dian Prasetyo selaku penggugat dan kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan. Selamat malam Mas Yakub, Mas Andika. Selamat malam. Selamat malam Mas, selamat malam Mas Andika. Baik, saya ke Mas Yakub terlebih dahulu, Mas. Ini mediasi kan deadlock nih, kemudian juga tidak ketemu kata sepakat. Tanggapan Anda seperti apa? Ya pertama-tama mungkin perlu saya sampaikan dulu bahwa untuk perkara yang perdata ini bukan ditangani oleh kami, sehingga mungkin kami tidak berhak untuk mengomentari lebih lanjut mengenai perkara ini ya. Tentunya tapi secara umum Mas Andika dan prinsipalnya pun tentunya memiliki hak ya untuk melakukan gugatan apapun di pengadilan negeri. Dan di sini kan kalau yang kami ketahui juga dari media bahwa yang dilaporkan atau yang digugat itu tergugat salah satunya adalah Pak Jokowi. Nah, namun yang saya ketahui kembali lagi dari media juga bahwa sekarang sudah di tahap mediasi. Jadi kalau secara umum tahap mediasi ini kan memang suatu kewajiban yang pada dasarnya dilakukan hanya sebagai tahap awal. Jadi setelah ini kalau memang di tahap mediasi ini tidak tercapai apapun, ya mungkin nanti akan masuk berproses aja di perkara. Kalau saya boleh share sedikit, mungkin pengalaman kami, karena kami kebetulan menangani kasus perdata yang sebelumnya sudah diputus, di mana Pak Jokowi digugat di pengadilan negeri waktu itu di Jakarta Pusat. Nah di situ kebetulan pada saat mediasi juga tidak tercapai apapun, dan proses dijalankan lebih lanjut sampai ke tahap pemeriksaan. Pada saat pemeriksaan, kebetulan pada saat itu hasilnya bahwa gugatan dari para penggugat itu tidak diterima. Sehingga tidak ada keputusan apapun yang menyatakan bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah palsu dan sebagainya. Namun itu pengalaman kami, sehingga mungkin kalau teknis yang mengenai perkara ini mungkin bisa ditanyakan ke kuasa hukum yang menangani di Solo. Mungkin gitu Mas. Oke, Mas Yakub, tadi juga dikatakan salah satu penyebab dari mediasi ini deadlock adalah ada beberapa syarat yang tidak bisa dipenuhi. Salah satunya adalah membuka data secara publik terkait ijazah. Nah, kalau dalam perkara yang Anda tangani, Mas Yakub, permintaan-permintaan seperti ini apakah ada untuk membuka data ijazah Pak Jokowi secara publik begitu, Mas Yakub? Iya, kalau pada saat perkara yang sebelumnya itu memang ada permintaan tersebut, dan tentunya kan harus bisa dibedakan Mas, pokok gugatan dengan hal-hal yang dibicarakan pada saat mediasi. Tentunya kalau menjadi pokok gugatan, ya tentunya dari kedua belah pihak kan sudah siap bahwa ya udah mari kita uji, mari kita menjawab itu di tahap pemeriksaan. Nah nanti untuk di kasus ini juga mungkin nanti kan pada saat jawab-menjawab nanti akan terlihat masing-masing punya argumen masing-masing, nanti biar hakim yang menilai apakah gugatan dari penggugat ini layak dikabulkan atau tidak. Tentunya pihak yang menggugat kan harus membuktikan dalilnya. Nanti dari tergugat juga pasti memiliki argumen masing-masing. Jadi nanti akan diserahkan kepada majelis hakim untuk menilai apakah layak untuk diterima atau tidak, gitu Mas. Oke, saya ke Mas Andika. Mas Andika, apa yang membuat mediasi tadi deadlock, Mas? Oke, terima kasih. Jadi saya akan jelaskan secara singkat saja ya. Untuk mediasi tadi memang menemui jalan buntu ya, jadi deadlock. Pada prinsipnya kan dari Profesor Adi Sulistiono, beliau itu memberikan beberapa pandangan kepada para penggugat dan tergugat, itu ternyata memang belum bisa disepakati, kira-kira begitu. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita juga punya informasi terkait apa yang dikatakan oleh Pak Joko Widodo yang mengaku sedih jika tudingan ijazah palsu masuk ke persidangan berikut ini. Saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini
maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya, saya rasa itu aja. Ya, itu dia pernyataan Pak Jokowi. Saya ke Mas Andika terlebih dahulu. Mas Andika, menanggapi apa yang disampaikan Pak Jokowi, sebenarnya yang bersangkutan sedih dan tidak ingin melanjutkan tahapan ini ke persidangan. Tanggapan Anda seperti apa? Baik, tadi yang disampaikan Pak Jokowi tentu saja kan masih bisa ditafsirkan secara luas ya. Jadi karena beberapa perkara yang berkaitan dengan beliau kan yang saya tangani jelas bahwa saya yang perkara perdata kan gitu, yang di Solo. Tetapi kalau yang diucapkan Pak Jokowi tadi itu kan bisa jadi yang di Solo, bisa jadi yang di mungkin Mabes Polri atau di Polda Metro Jaya, itu kan multi tafsir ya. Tapi dengan pernyataan Pak Jokowi sebenarnya saya ingin menanggapi sedikit saja. Sebenarnya kalau seandainya ijazah Pak Jokowi itu ditunjukkan seperti teman satu angkatan kuliah kemarin yang beramai-ramai menunjukkan ijazahnya, itu sebenarnya selesai. Dan saya bilang bahwa sebenarnya ini cepat untuk menyelesaikan masalah ini, karena yang kasihan itu tentunya bukan hanya para pihak berkaitan dengan kasus ini, tetapi seluruh rakyat Indonesia ini kan menanti. Kira-kira begitu. Oke, saya ke Mas Yakub. Sebenarnya apa tafsiran dari perkataan Pak Jokowi yang Anda juga ada di sana sebenarnya? Iya, jadi mungkin kalau bisa saya jelaskan konteksnya sedikit, waktu itu kalau tidak salah ada pertanyaan wartawan mengenai perkara pidana yang sedang terjadi di Mabes Polri dan di Polda Metro Jaya, Mas. Nah, mungkin ya kembali lagi ini kan Pak Jokowi mungkin itu adalah mengeluarkan suatu mungkin ungkapan yang cukup spontan, Mas. Ditanya wartawan mengenai bagaimana ini ada pihak-pihak yang dilaporkan juga di Polda, namun mereka juga melapor di Mabes mengatakan Pak Jokowi ijazah palsu, bagaimana? Ya itu mungkin adalah respon spontan dari Pak Jokowi, karena sebenarnya beliau ini kan sudah dituduh bahwa ijazahnya palsu ini sudah bertahun-tahun, Mas. Sehingga sebenarnya bukan hal yang baru lagi buat beliau. Beliau juga sudah menyampaikan bahwa kesabaran ada batasnya. Sudah bertahun-tahun didiamkan, digugat secara perdata pun direspons dengan melalui jalur yang benar. Diberikan jawaban melalui persidangan perdata. Digugat melalui TUN pun kita respon melalui TUN. Namun apapun dalil-dalil orang yang menuduh itu tidak memberikan hak kepada siapapun untuk menuding atau mengatakan hal-hal yang berpotensi untuk mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi menganggap dan merasakan bahwa nama baiknya telah dicemarkan. Sehingga dugaan fitnah ini sudah kita laporkan pada Polda Metro Jaya untuk segera ditelusuri dan diselidiki lebih lanjut. Jadi, kalau pendapat saya mungkin itu tadi ya, itu reaksi spontan lah, Mas, bahwa suatu hal yang sudah bertahun-tahun menjadi suatu isu yang seharusnya tidak menjadi isu besar, namun menjadi isu mungkin bisa dikatakan skalanya nasional, karena tiap hari ada di media dan lain-lain didiskusikan, sehingga ini kan tidak baik juga menjadi presidennya di kemudian hari ya, nanti kalau siapapun yang dituduh seakan-akan harus membuktikan, dan siapapun yang diminta seakan-akan memiliki kewajiban untuk menunjukkan, padahal tidak ada aturan manapun yang mewajibkan Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Dan bukan hanya Pak Jokowi, siapapun. Saya warga negara pun, saya juga tidak memiliki kewajiban. Kalau ada orang yang menuding ijazah palsu, dan saya disuruh menunjukkan ijazahnya, ya tentu saya akan bilang, dasar hukumnya apa? Hak Anda apa meminta? Dan kewajiban saya ada tidak untuk menunjukkan? Jawabannya kan tidak, begitu, Mas. Oke, saya ke Mas Andika. Mas Andika, pada saat mediasi sudah sempat ditunjukkan ijazah Pak Jokowi, baik itu dalam bentuk foto atau fotokopi? Saya tegaskan tidak ada. Tidak ada, tidak pernah diperlihatkan? Betul, jadi kita bahas yang mediasi dulu ya. Jadi yang mediasi yang kami jalani kemarin itu 30 hari lah.
dari beberapa mediasi baik dari tergugat 1 Pak Jokowi, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, KPU, SMA 6 dan UGM itu tidak pernah menunjukkan ijazah dan juga yang lain, maksudnya untuk berkas-berkas yang menyangkut administrasi beliau waktu di perkuliahan yang boleh ditunjukkan beliau. Karena ada memang hal-hal yang tidak boleh ditunjukkan, kira-kira begitu. Oke, tapi kata Mas Yakub tadi kan tidak ada keharusan dan kewajiban untuk menunjukkan ijazah. Apakah salah satu syarat yang membuat mediasi ini deadlock juga Anda meminta untuk menunjukkan secara langsung ijazahnya? Iya, karena kan dalam gugatan kami, dalam posita dan petitum itu kan jelas kami juga menuntut untuk Pak Jokowi menunjukkan ijazah. Karena kalau kita flashback ke belakang ya, jadi permasalahan ini bermula dari yang namanya Bambang Tri, nah itu kan sudah pernah dipidana dan lain sebagainya, dan juga Gus Nur itu di persidangan pun juga tidak pernah dibuka bahwa ditunjukkan bahwa ini loh ijazahnya asli Pak Jokowi. Terkait dengan hal yang tidak boleh ditunjukkan atau tidak boleh istilahnya tidak wajib untuk menunjukkan. Perlu diingat bahwa Pak Jokowi saat ini pun juga masih menjabat sebagai penasihat dan antara. Jadi beliau ini kan masih sebagai pejabat publik. Dan ketika kita bicara tentang pejabat publik, tentunya kan yang kita harapkan adalah transparansi kan. Kalau pandangan kami bahwa ijazah itu bukan hal yang rahasia sebenarnya, karena sudah ditunjukkan teman-temannya Pak Jokowi juga beramai-ramai menunjukkan ijazahnya yang dengan dukungan seperti itu. Nah, kami harapannya juga seperti itu kan kawan-kawannya Pak Jokowi saja berani menunjukkan, apalagi Pak Jokowi. Jokowi kan presiden ke-7 dan beliau menjabat sebagai pejabat publik kan juga 10 tahun kira-kira gitu. Untuk polemik ini kan sebenarnya sederhana, kira-kira gitu. Baik. Kita tunggu nanti kelanjutan proses hukumnya seperti apa, karena mediasi sudah deadlock, akan seperti apa nanti kelanjutannya kita nantikan bersama. Terima kasih Mas Andika, Mas Yakub juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Bapak-bapak. Sehat.